Apa sih pencatatan dan pelaporan apotek? Nah, pencatatan dan pelaporan apotek adalah kegiatan untuk menata, menyusun, dan melaporkan segala dokumen yang berkaitan dengan kegiatan di apotek secara tertib. Nah, dokumen-dokumen yang perlu dicatat yaitu kontrol suhu, keluar masuknya barang, resep, dan dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan kegiatan apotek. Berikut ini adalah contoh dari pencatatan di kartu kontrol suhu dan kelembaban. Yang dicatat adalah tanggal, suhu dan kelembabannya, serta para petugas yang melakukan pencatatan. Nah, pencatatan dilakukan sehari minimal 2 kali, yaitu pada pagi dan sore hari. Tempat yang perlu dicek suhu dan kelembabannya yaitu lemari es tempat menyimpan obat dan ruang penyimpanan obat. Nah, apa sih fungsinya suhu dan kelembaban dicatat? Adalah untuk memastikan bahwa suhu dan kelembaban di tempat penyimpanan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, selanjutnya untuk mencatat keluar dan masuknya barang diperlukan kartu stok barang. Nah, pada kartu stok barang ini ditulis tanggal pencatatan, dari dan kepada, lalu ditulis juga berapa jumlah barang yang masuk atau jumlah barang yang keluar serta stok akhirnya. Nah, pencatatan dilakukan setiap ada transaksi baik masuk barang atau keluar barang. Lalu untuk di kolom dari dan kepada itu dapat diisi jika di kolom dari itu dari PBF atau pedagang besar farmasi atau dari apotek lain. Nah, kalau kepada bisa pengeluaran karena resep, bisa ke apotek lain atau ke klinik dan lain sebagainya. Nah, data ini akan dievaluasi setiap stok opnam untuk melihat adanya selisih antara stok fisik barang dengan stok yang ada di kartu stok. Selain pencatatan, apotek juga melakukan pelaporan rutin. Pelaporan itu antara lain 1. Pelaporan obat-obat khusus, narkotika, dan psikotropika. Untuk obat-obat khusus ini, pelaporan dilakukan ke sistem 1 kali sebulan. Nah, yang kedua adalah rekap pembelian. Nah, rekap pembelian ini adalah data-data rekap pembelian dari pedagang besar farmasi atau dari apotek lain dan pembelian konsinyasi. Lalu yang ketiga adalah rekap penjualan. Nah, rekap penjualan ini dibagi jadi 3 jenis penjualan, yaitu penjualan obat bebas, penjualan dengan resep, atau penjualan obat keras yang tanpa resep. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah laporan stok opnam. Nah, di laporan stok opnam ini dicantumkan berapa stok fisik dan berapa stok sistem atau stok di kartu stok. Nah, fungsinya untuk nanti melihat adanya selisih atau barang yang expired date. Dari banyaknya laporan tadi, kita harus bisa mengarsipkannya. Nah, berikut adalah tata cara untuk mengarsipkan dokumen-dokumen yang ada di apotek. Untuk dokumen yang ada banyak, seperti resep, lalu faktur pembelian, nah kita dapat mengelompokkannya per bulan. Jadi nanti diberi label nama per bulan. Nah, untuk dokumen yang sifat-sifatnya hanya sebulan sekali, seperti laporan narkotik dan psikotropik, lalu rekap pembelian, rekap penjualan, kita dapat mengakumulasikannya selama 1 tahun. Dokumen disusun berdasarkan tanggal dan diberi identitas yang jelas. Misalnya adalah dokumen resep bulan Januari tahun 2020. Nah, kenapa harus diberi label yang jelas? Nah, itu untuk mempermudah pencarian ketika dokumen itu diperlukan kembali. Lalu, dokumen tersebut disimpan di tempat yang kering dan baik untuk mencegah dokumen tersebut rusak. Nah, dokumen tertentu boleh dimusnahkan ketika masa simpannya habis. Contohnya, resep dapat disimpan lalu setelah itu bisa dimusnahkan. Dalam mengelola apotek, kita juga perlu tahu apakah apotek kita untung atau rugi. Nah, hal dokumen tersebut disimpan di tempat yang kering dan baik untuk mencegah dokumen tersebut rusak. Nah, dokumen tertentu boleh dimusnahkan ketika masa simpannya habis. Contohnya, resep dapat disimpan lalu setelah itu bisa dimusnahkan. Dalam mengelola apotek, kita juga perlu tahu apakah apotek kita untung atau rugi. Nah, hal ini dapat dilihat melalui laporan keuangan. Lalu selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor penting yang ada di laporan keuangan, yaitu HJA atau harga jual apotek dan HPP, harga pokok penjualan. Mari kita bahas tentang HPP lebih dulu. Nah, ada yang pernah dengar tentang HPP?
HPP atau harga pokok penjualan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan biaya langsung yang timbul dari barang yang diproduksi atau dijual dalam kegiatan jual beli. Ada dua manfaat dari HPP. Nah, yang pertama adalah sebagai patokan untuk menentukan harga jual. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui laba yang diinginkan apotek. Apabila harga jual lebih besar daripada HPP, maka apotek akan untung. Nah, sebaliknya, kalau misalnya harga jual lebih kecil dari HPP, maka apotek akan merugi. Lalu bagaimana cara menghitung HPP? Nah, HPP secara sederhana dihitung dengan cara stok awal ditambah dengan pembelian lalu dikurangi dengan stok akhir. Perlu diperhatikan unsur-unsur pembelian, yaitu faktur atau pembelian dari pedagang besar farmasi. Kedua, pembelian dan penjualan ke apotek lain dalam harga HNA atau harga neto apotek, serta retur pembelian. Nah, untuk mengetahui HPP dalam bentuk persentase, kita hanya perlu membaginya dengan total penjualan. Nah, HPP menjadi parameter penting di apotek, karena HPP menggambarkan keuntungan dari penjualan apotek. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi HPP. Nah, yang pertama adalah faktor-faktor yang peningkatannya dapat menurunkan HPP, yaitu diskon beli dari faktur PBF, lalu yang kedua adalah penjualan barang konsinyasi dan faktor penjualan. Yang kedua adalah yang semakin tinggi dapat meningkatkan HPP, yaitu diskon jual, barang hilang, dan barang kadaluarsa. Faktor-faktor yang mempengaruhi HPP tersebut dapat dikendalikan, sehingga nilai HPP pun baik. Nah, biasanya setiap apotek secara rutin melakukan stok opnam. Setelah melakukan stok opnam, maka nilai stok akhir dapat ditentukan. Hasilnya didokumentasikan dan data-datanya digunakan untuk menghitung HPP dan menentukan untung ruginya dari suatu apotek. Setelah mengetahui HPP, maka kita akan belajar tentang HJA atau harga jual apotek. Nah, HJA ini ditentukan dengan mengalihkan harga dari PBF, lalu dikalikan dengan pajak penjualan, dan dikalikan dengan faktor kali penjualan. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat contoh perhitungan berikut ya. Ada satu apotek yang membeli obat X dengan harga 100.000 per box dari PBF. Obat ini akan dijual dengan keuntungan 25% atau faktor kali 1,25. Lalu berapa harga jualnya? Untuk menghitung harga jualnya, maka kita kalikan 100.000 dengan pajak penjualan yaitu 1,1 dan dikalikan faktor jual 1,25. Diperoleh nilai 137.500. Nah, karena satu box terdiri dari 10 strip dan kita akan menjualnya per strip, maka dibagi 10. Diperolehlah harga satu strip yaitu 13.750. Sekian materi obat video kali ini. Thank you for watching. See you on the next video. Salam obat video Pharmacies Learning Partner.